Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendaki dari Semarang serta rombongan sebelum kita mulai sebuah pekerjaan untuk dan sebagainya. Monitor ya rombongan dari Mas Khalid Yahya dari Semarang sudah sampai di pos 1, kemudian mau dilanjut sampai ke pos berikutnya. Terkopi termonitor, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Slamet via Batu Raden Lestari. Ini gambar basecampnya di sini. Nah, ini untuk Gunung Slametnya. Seperti ini, kita lihat 3 dimensinya ya. Ini untuk, jadi kita mendaki 3 hari 2 malam. Terus hari keempatnya itu kita explore warna wisata Batu Raden. Ada Pancuran Pitu, kemudian ada museum atau koleksi anggrek, terus kemudian koleksi kantong semar. Seperti ini, warna biru ini kita yang kita lalui ya. Ini base campnya. Di sini jalannya ada 2 sih, yang ini jalur untuk wisata Batu Raden. Jadi lebih enak itu lewat jalur wisata Batu Raden ini daripada mengikuti peta atau Google Map. Kalau kita mengikuti Google Map itu dilewatkan jalan yang ini, yang depan base camp ke turun, itu jalannya sempit dan jelek. Jadi kalau mau ke base camp Lestari itu ya mendingan langsung diarahkan ke wisata Batu Raden lewatnya. Ini titik nolnya, jadi dari base camp kita ngojek sampai titik nol baru. Kalau ini titik nol lama, yang ini lah, ini titik nol lama atau jalur evakuasi. Untuk peta pendakian jalur Lestari kurang lebih seperti ini, ada 8 pos dan ada 2 pos summit. Bukan 2 pos, itu tergantung summitnya dari mana, tapi yang ada namanya pos itu 8, terus yang 2 itu atas vegetasi dan puncaknya. Untuk animasi 3 dimensi perjalanan dari titik nol baru sampai pos 7 kurang lebih seperti ini. Nanti kita potong-potong, kita ini animasi sampai pos 1 dulu ya. Jadi dari pos 0 ke pos 1 itu nanti kita melewati 2 percabangan atau 3 itu. Yang percabangan pertama itu jalur burung ke kanan. Nah, ini kita akan menemukan percabangan titik nol lama. Yang kedua, terus kita lanjut lagi, itu ada percabangan lagi, cuman apa ya, pokoknya ada, cuman saya lupa itu ke arah mana. Dari 0 ke pos 1 ini cenderung landai tapi becek sekali karena banyak sungai-sungai yang melintang gitu. Dan ini kita udah nyampe pos 1. Ini kita loncat ke video realnya. Ini kondisi basecampnya. Basecampnya komplit sih, ada fasilitas MCK dengan air jernih mengalir terus. Bukan mengalir terus sih, maksudnya airnya lancar gitu, lancar dan kenceng. Di basecamp juga bisa menginap, nyaman sih menurut Mas Ramu basecamp ini untuk menginap. Terus ada warungnya juga, cuman warungnya ini musiman maksudnya ini cuman bisa nasi goreng sama mie. Kalau pengen menu lain ya harus keluar nyari di warung-warung sekitar Batu Raden. Untuk perjalanan dari basecamp ke pos 0 ini ngojek. Jadi untuk simaksi di basecamp Lestari ini kemarin kita 4 orang itu kena 70 per orang. 70 itu berarti dikurangi 5.000 kali 4 kan 20.000. Jadi 20.000 itu untuk sewa HT. Jadi di sini itu diwajibkan sewa HT untuk per kelompok.
Jadi kalau sewa HT-nya 5.000 per orang, berarti per orang itu sisa 65. Terus 65 itu kemarin apa aja Mas Ramu lupa. Kelihatannya itu ada simaksi sama asuransi sama cek kesehatan atau gimana ya. Jadi untuk pendakian Gunung Selamat itu wajib tes kesehatan, bisa bikin surat sehat dari puskesmas atau klinik di sekitar rumah. Kalau nggak sempat ya bikin di sekitar base camp kalau masih sempat. Kalau nggak sempat ya kalau di sini wajib nulis surat pernyataan sehat di atas materai. Jadi ya jangan lupa bawa materai dari rumah, materai 10.000. Kalau nggak bawa ya beli di sekitar base camp kalau udah buka. Ini kita akan masuk gerbang warna wisata Batu Raden. Ini gerbang, nah sebelah kiri itu ada bangunan warna biru, itu base campnya Jalur Juang, kata Mas Mahfif. Nggak tahu sih benar atau enggak, bisa jadi bener sih. Jadi di kawasan warna wisata warna wisata Batu Raden ini ada beberapa objek wisata selain pendakian. Ada Pancoran Pitu, Pancoran Telu, dan ada beberapa museum, sama ada wisata bobo kabin. Kalau bobo kabin itu bayar lagi. Kalau yang warna wisata Pancoran Pitu juga bayar lagi sih seharusnya. Ini hutannya bagus ya, pohon-pohon kuno ini kelihatan kuno karena terlihat apa istilahnya ya, lumutnya sama lingkarnya. Ini kelihatannya termasuk hutan kuno dan salah satu hutan yang masih asri di wilayah Jawa Tengah. Kalau kita lihat di Sumbing, Sindoro itu kan meresahkan, itu hutannya udah di kaki gunung itu hutannya udah hancur, berganti dengan ladang-ladang tembakau. Kalau di sini masih asri, ini cenderung asri hutannya. Yang di kaki Gunung Selamat, yang kebun-kebun itu ke bawah lagi. Kembali ke masalah surat sehat tadi ya. Jadi kalau tidak bawa materai, bisa beli materai nitip ke pihak base camp. Kalau kita nggak tahu tempat beli atau kita nggak sempat beli udah nyampe base camp, itu males keluar lagi, bisa nitip ke base camp beli materai 10.000 harga 12.000. Itu masih wajar sih, karena kalau kita beli materai di warung selain kantor pos juga harganya sekitar itu 11.000 12.000. Kecuali kalau kita belinya langsung ke kantor pos ya sesuai harga yang tertera 10.000. Kita kalau beli online nah ini kita sebelah kanan ini bobo kabin, kita bisa ngecamp di sini. Itu kayak semacam glamping gitu, kabin glamping atau hotel yang konsepnya hutan gitu, nggak tahu sih seperti apa ya, namanya cabin itu kan hotel, itu kan cabin kok. Cabin itu kayak semacam kotak gitu, berarti mungkin ya glamping tapi formatnya cabin gitu. Jadi kalau beli materai selain di kantor pos itu memang biasanya harganya lebih tinggi karena penjualnya mau minta untung. Kalau secara syariat itu masuknya kelihatannya ini ya, apa, surat berharga, harusnya tidak boleh. Nggak tahu ding, tanya Ustadz aja. Nah ini kita masuk kantor ya, sebelah kiri ini jalur lama. Kalau menuju titik nol lama itu belok kiri tadi ya. Sedangkan titik nol baru itu ya di sini. Kita udah nyampe titik nol baru, itu base sebelah kiri itu ada bangunan tadi itu, kata bapaknya itu base camp Lestari yang asli. Tapi ada MCK-nya. Ada itu MCK. Karena juga ada nanti numpang MCK di malam. Kalau misalnya ke Malaman mau dipakai ini ada salah listrik ya. Pakai itu coba solar panel ya. Paling pakai ke depannya mau seperti numpang. Jadi kata bapaknya tuh sebenarnya base campnya tuh yang bangunan sebelah kiri tadi itu, yang sebelah kiri di titik nol ini maksudnya. Tapi karena kendala listrik akhirnya milih di bawah
road. Ya Kabupaten Banyumas aja yang masuk kita. Ya kayak gini. Kalau udah masuk Purbalingga udah off road. Saya lebih mangkat cepat kalau mau ke Pemalang ke tol pintu tol. Tol lebih cuma off road. Jadi ini lagi ini. Yang penting tahu medan aja. Ayo ini Malang. Nanti metu Malongan ya. Serang, Malang lah pengawalan tol apa? Tol Malang masuk ke Semarang langsung cepet. Tol Malang. Tapi kalau Semarang lewat sini ya jauh Malang. Ya kalau tol negara kita tol apa? Cepet. Saya Daripada turun, mending ini udah di elevasi yang jauh. Aku sudah nyoba ke sana lewat sini. lewat sana karena belok terlalu banyak belokan. Kalau sana kan langsung lancar. Oh iya. Iya, jadi jauh. Cepet malahan ya. Yang seharusnya sudah ke sana dulu gitu loh. Sana lagi belok terlalu banyak. Muteri punggungan gunung. Itu kebun raya sini apa Pak? Kebun tok. Kebun raya tanaman lang. Ya konservasi sama apa? Oh yang Bapak Pengembangan bilang tanah. ini ya Pak, pacing kan ini. Nah ini pacing. Ini sebelum jambore belum ada pacingan. Pasing itu apa? Pacing itu Pacing kalau bahasa Inggris. tanah Saya ya. banyak taunya bahasa Ini kan sebetulnya Jawa nih. gulma, tapi bermanfaat. Itu gulma untuk pakan sapi ketika musim kemarau juga dimanfaatkan untuk para petani sapi. Kedua, untuk resapan air. Jadi setiap musim kemarau atau musim hujan menyedap air ke atas. Hampir semua batangnya kan penuh dengan air. Ketika air kemarau, dia tiakar tuh. Jadi selalu kondisi tanah ini kalau jutaan pohon itu kan akhirnya sumber air. gambarnya buatan di ini kok Apa? di Itu bang. sadap. Oh di sadap. Sama di sadap itu kan bekas sadap apa? Oh sadap beneran. Enggak kayak menyan. Menyan sama itu apa terpentin bukan apa alat cat aplitur vernis ya vernis iya monggo mau itu dulu sambil di pinggir turun Ini pun matur nuwun sangat. Hati-hati di jalan, semoga puncaknya tercapai. ya anu sebentar untuk bisa Kami sampai kan? Enggak Mau ambil gambar dulu. Hati-hati Mas. Mas Arif, semoga lancar. Lancar. Kalau bisa jangan dikasih hujan. Mau bikin komik loh orang Bapak ini. Mau difoto dulu. Mau difoto apa enggak? nggak usah Ini tidak ada. Mau Pak. Doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendaki dari Semarang serta rombongan sebelum kita mulai sebuah pekerjaan menuju dan sebagainya. Bagaimana kita orang muslim tentunya senantiasa berselalu yang dari awal mohon untuk saling bersama-sama menghormati kearifan lokal. Dalam hal ini monggo kita punya sebuah wilayah ya ada sebuah peraturan yang harus dijalankan dalam untuk kita bersama-sama hormati bersama dan yang kita monggo dengan mengatakan bismillah dan sebagainya sholawat dan sebagainya monggo panjenengan nanti tidak berkata kasar dan sebagainya. Mohon kekompakan dalam suatu tim itu dijaga benar-benarnya, lebih mengedepankan gabungan daripada gabungan gunung selamat yang memberikan kebesaran nikmat Tuhan yang diberikan, nikmat Allah yang diberikan. Kemudian kalau dari salah satu tim dari panjenengan memang sudah ada yang mungkin tidak dan sebagainya, yang ini mengikut dari gambaran rombongan untuk memutuskan dengan bijak putusan yang harus diambil. Kalau BLT dan lain sebagainya, suasana kurang mendukung, ambil keputusan. Itu saja yang saya harapkan, dan berjalan saja dari awal sampai akhir kita mengenal suatu apapun. Kita berdoa bersama-sama, ya kita masih membuat itu. Jadi ini kita tuh dikumpulkan, didoakan sama bapaknya. Bapaknya ini termasuk imam di masjid di tengah kawasan Batu Raden ya. Waktu Mas Ramu kan nginep itu H-1 di base camp. Kemudian pas subuh itu ikut bapaknya sholat subuh di masjid. Nah, bapaknya ternyata imamnya. Iya, amin.
Titik poin di sini. checkpoint. Ini adalah gerbang pendakian jalur lestari atau bisa dibilang titik nol pendakiannya. Di sini kata bapaknya tuh bisa ngecamp di sini. Ada MCK-nya, tapi nggak ada listrik ya. Makanya basecampnya nggak dipakai karena nggak ada listrik. Bapaknya milih basecampnya di bawah, di desa pemutupnya. Ya menurut Mas Ramu lebih nyaman di bawah sih. Memang minusnya ya harus ngojek atau menambah perjalanan ke sini, tapi lebih aman sih, lebih enak di bawah tetepan karena basecampnya jadi lebih nyaman. Terus parkir motor juga nyaman, kalau nyari-nyari sesuatu juga lebih enak. Misalkan kita butuh logistik atau butuh yang lain itu kan dekat perkampungan, dan di depan basecamp itu ada warung, basecampnya juga ada warung. Ini kita udah mulai perjalanan. Di awal pendakian jalurnya terbuka, langsung masuk hutan ini. Jadi pas kita masuk gerbang warna wisata tadi itu sebenarnya itu memang gerbang hutan sih. Cuman gerbang di sini gerbang hutan di awal-awal ini belum terlalu rapat. Jadi masih agak longgar-longgar dikit. Nah, ini kita ketemu percabangan yang pertama. Ketemu pertigaan. Ini ada tulisannya pendakian ke kiri, kalau yang ke kanan itu trail run sama bird apa istilahnya pemantauan burung gitu loh. Jadi kalau mau foto-foto burung itu bisa lewat ke kanan. Mungkin kapan-kapan Mas Rama akan nyoba ke sana kalau ada waktu, tapi nggak tahu kapan kita ke Batu Raden lagi. Pasti ini ya karena Mas Ramu udah sangat jarang ke Purwokerto sih. Ini pas ke Purwokerto mendaki Slamet via Batu Raden. Kalau menurut perkiraan Mas Ramu jalurnya full hutan. Ini tanaman yang tadi diomongin bapaknya. Ini kita skip lagi. Jadi kita akan banyak skip kecuali ada POV yang bisa disampaikan. Ini kita ketemu sungai yang melintang jalur, kita cuci kaki, cuci sepatu dulu. Tapi ternyata nggak ke video ya. Jadi di awal-awal itu kan tadi dari pos 0 ke sini itu jalannya sangat becek. Beberapa itu agak dalam beceknya, jadi membuat sepatu kotor. Ini mumpung ada air melintas, kita cuci dulu sepatunya. Suaranya menyenangkan ya, suara airnya. Nah, jalan lagi kanan kiri tanaman ilalang khas hutan, ada paku-pakuan. Itu di batang-batang pohon itu juga banyak paku-pakunya ini. Hutannya sangat asri ya, dan cuaca alhamdulillah aman di awal-awal pendakian ini, sejuk. Tapi matahari belum bersinar ini. Ada sungai lagi guys. Ini jalurnya banyak sungai ini. Baru melangkah beberapa saat ketemu sungai lagi yang melintang jalur. Jadi jalur Batu Raden Lestari ini rebranding dari jalur Raden Pala ya. Kalau menurut informasi dari bapaknya itu jalur Lestari ini dapat SK dari Kemenhub, kemudian bikin akhirnya misal dari Raden Pala beroperasi sendiri. Nggak tahu sekarang nasibnya Raden Pala gimana, tapi yang pasti ini ganti nama basecamp dan jalur jadi nama Lestari. Untuk pos-posnya juga di rebranding. Jadi kalau kita lihat di peta pendakian Raden Pala itu posnya cuma sampai 4. Ada pos bayangan juga, sedangkan di Lestari ini posnya sampai 8. Jadi pos 4 itu kan pos yang buat ngecamp kalau di Raden Pala.
pasar tinggi maksudnya. Nah kalau di Lestari ini jadi pos 7 untuk camp area yang di pos 4 Raden Pala jadi pos 7 Lestari. Sedangkan untuk jalur Lestari ini pos atau camp areanya yang paling bagus itu sebenarnya pos 4 dengan airnya yang stabil kata pihak Puskem, karena kan pakai pipa dan keran air, cuman masih sangat jauh kalau summit. Kita ngecamp di pos 4 itu. Nanti kita istirahat dulu, ketemu pertigaan lagi ini. Kelihatannya pertigaan Irohat uang jalan Warlock. Boleh tahu? Nyari anggrek pemburu Kan dilarang. Indonesia. Begitulah. kita skip, lanjut jalan lagi jadi tadi di tempat kita istirahat itu ada pertigaan ke kanan, kelihatannya itu jalur Warlock. Jadi kebiasaan Warlock itu kan suka berburu terus nyari anggrek atau tanaman jamu, herbal-herbalan gitu kan. Ya beberapa dari mereka itu sadar, jadi dia mengambil secukupnya ya tetap lestari. Tapi ada juga yang serakah, jadi mereka mengambil seenaknya sendiri, sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kata Bapak Baskem itu salah satu yang jadi langka itu kayak anggrek tanah yang berwarna-warni sama ini apa, paku batang. Jadi pohon paku yang dia tumbuh sendiri dan bentuknya ada batangnya itu. Ini ternyata jalurnya banyak, bukan banyak sih, ada yang menutup pohon-pohon, menutup jalur itu sama Mas Imam di Babati itu. Untuk kemarin bawa parang, jadi kalau model hutan seperti ini itu harusnya masih ada anggrek tanah, minimal anggrek tanah warna putih lah, sama ini apa, kandang semar biasanya. Jadi dari pengalaman Mas Ramu selama mendaki gunung di Jateng, yang pernah ketemu kandang semar itu ada di 2 gunung atau 3 gunung itu. Kalau kayak di Sindoro Sebing sudah nggak nemu, di Ungaran juga udah nggak nemu kandang semar. Yang nemu itu di gunung ini apa, Gunung Kembang sama Gunung Rogo Jembangan. Ini di awal-awal tanjakannya sudah lumayan ternyata, tapi nggak banyak sih tanjakan-tanjakan yang lumayan. Ini cuman ada 2 atau 3 kelihatannya di antara jalur 0 sampai pos 1. Kebanyakan malah landai kalau menurut Mas Ramu. Ini kita skip aja ya, langsung nyampe pos 1 karena cenderung monoton sih, jalurnya nggak ada POV. Seperti ini kondisinya di pos 1. Kita ada shelter itu di depan dan didominasi oleh paku-pakuan. Di pos 1 tuh ada apa istilahnya, pring yang ambruk, gerombolan pring. Berapa? 65 menit. 65 menit sampai pos 1. Kita loncat ke animasi 3 dimensi, jadi jarak antara pos 0 ke pos 1 lumayan jauh, sedangkan jarak dari pos 1 ke pos 2 ini cenderung pendek. Dan di pos 1 tuh sebenarnya ada sumber air tadi, cuman Mas Ramu nggak sempat explore ternyata pas naik ini. Besok coba sempat explore atau enggak pas turun. Dan seperti ini jarak dari pos 1 sampai pos 2. Tanya Google. Di foto saya. Hah? Saya foto dulu ya. Sedikit sedikit. Foto ada tanyakan ini. Iya. Ahli pertanian. Ahli tadi. Kita celeng gue kita ya. Celeng lembek kayak kebo. Tahu bang? Iya. Cuman kucing guys. Belakang banget.
Jadi di pos 1 tuh kita menemukan semacam kotoran hewan, tapi nggak tahu itu hewan apa. Jadi kita foto tadi, nanti kita cari di Google Map kalau udah nyampe bawah. Ini ada tulisan pos 1 Percit. Mata air. Tadi lupa belum laporan dulu. Laporan deh. 频率模式。 Basecamp Lestari masuk. Basecamp Lestari. Jawab. Basecamp Lestari masuk. Basecamp Lestari ini grup sudah sampai pos 1 mau jalan lagi ganti. Terkopi termonitor dari basecamp ya, mohon diulang kembali agar suaranya bagus, mungkin bergeser sedikit sambil dipantau suaranya sudah pas atau belum. Demikian mohon diulang kembali untuk informasinya ganti. Kelompok sudah istirahat 15 menit di pos 1, sekarang mau jalan lagi menuju pos 2 ganti. Terkopi termonitor ya, rombongan dari Mas Salib Yahya dari Semarang sudah sampai di pos 1, kemudian mau dilanjut sampai ke pos berikutnya. Terkopi termonitor, terima kasih atas informasinya. Kita sudah laporan ke basecamp via HT, jadi kita lanjut jalan lagi menuju pos 2. Jadi di awal jalur meninggalkan pos 1 ini cenderung landai dengan vegetasi yang masih sama, banyak pohon. Jadi bisa dibilang dari pos 0 sampai pos 7 tuh mirip hutan lumut semua. Tanamannya seperti ini, kanan kiri banyak ditumbuhi lumut. Berarti sangat bagus, bisa dibilang sangat bagus sekali hutannya. Sangat cocok untuk pendaki-pendaki yang menyukai view hutan yang asri seperti ini. Kalau di Jateng itu yang hutannya asli seperti ini ya di Slamet ini, terus di Roko Jembangan, di Gunung Ungaran dari jalur-jalur tertentu. Kita skip lagi nih, kita nyampe pos 2. Di pos 2 ini sudah mulai gerimis ya, semoga nggak hujan sih. Kalau hujan ya terpaksa kita harus pakai mantel. Ini Mas Ramu jatuh ini, kita ambil lagi. Nah itu pos 2. Sampai pos 2 aja. Nggak ada shelternya. Checkpoint. Kita lompat ke animasi 3 dimensi lagi. Seperti ini kondisi kalau dilihat dari atas antara pos 2 pos 3 jalurnya masih sama ya, cenderung sama sih menurut Mas Ramu. Cuman kalau dari kilometernya dari pos 2 ke pos 3 ini termasuk jalur yang terpanjang selain dari pos 0 ke pos 1. Jadi dari 0 ke 1 itu panjang, dari 1 ke 2 itu pendek, 2 ke 3 ini yang paling panjang. Kalau menurut estimasi basecamp itu 1 atau 2 jam, lupa Mas Ramu. Dan jalurnya masih didominasi hutan. Dan Kotarwo pas di pos 2 itu hujan sangat deras, jadi kita langsung pakai mantel di pos 2 dan kita berjalan menuju pos 3 dalam kondisi hujan. Tapi kalau di trek hutan gini ya nggak masalah sih, makanya Mas Ramu itu kalau musim hujan itu lebih milih mendaki di gunung yang dominan hutan. Kenapa? Ya karena kalau di hutan kan ya pemandangannya ya gitu-gitu aja, maksudnya mau hujan atau mau enggak, mau kabut atau enggak ya, yang kita jarak pandang kita kan tetap terbatas karena kita di dalam hutan. Beda kalau tipe-tipe gunung ya, ini kita udah sampai pos 3.
Kita loncat ke video manusia realnya dari pos 3 menuju dari pos 2 menuju pos 3. Cinta merupakan nama lokal dari burung kadalan bira. Burung ini merupakan pemimpin dari koloni burung kecil jenis lain penghuni sekitar desa. Phaenictopeus curvirostris. Jadi di pos 2 ini nggak ada shelter ya, yang ada shelter tadi pos 1. Jadi kita waktu nyampe pos 2 terus hujan itu agak repot untuk pakai mantel karena kita nggak ada shelter di pos 2. Misalkan ada shelter kayak di pos 1 itu kan enak, mau pakai mantelnya nggak takut tasnya basah. Ya semoga kedepannya bisa dibikinkan shelter di pos 2 ini. Di pos 2 itu ada sumber air, tapi nggak tahu modelnya seperti apa, besok pas turun kita explore. Ini tadi karena pas nyampe pos 2 itu hujan, kita langsung fokus pakai mantel dan kita nggak sempat istirahat, jadi kita cuman nyampe terus pakai mantel terus jalan lagi ini. Jadi awal keluar jalur dari pos 2 itu langsung nanjak seperti ini di samping kiri. Nggak bisa hujan, ini nggak anti air kok. Apa hatinya hati murahan. Ini karena hujan jadi Mas Armu nggak bisa lapor basecamp via HT karena hujan, dan HT-nya ini HT yang bukan anti air. Ya kita nanti laporannya pas agak reda atau pas bisa laporan gitu. Ini jalur dari pos 2 menuju pos 3 ini berjalan di pinggir sungai, di sungai bukan di pinggir sungai, karena sungainya kan di bawah kiri itu. Ada suaranya sih, suara kuicik sungai gitu sebenarnya, cuman karena ini hujan, yang masuk ke video itu suara hujan bukan suara air sungainya. Untuk vegetasinya masih sama, tanamannya cenderung sama dari pos bawah tadi, dari bawah sampai sini cenderung sama vegetasinya, masuknya begitu. Dan Mas Ramu belum menemu tanaman unik di sekitar sini sampai sejauh ini. Harusnya kalau hutannya seperti ini nih banyak tanaman-tanaman unik, tanaman endemik yang nggak ada di tempat lain, maksudnya seperti itu, karena kan banyak sekali hutan di gunung itu yang rusak sekarang. Rusak walok sendiri sebenarnya karena untuk ladang gitu, atau tanaman-tanamannya diburu untuk dijual tanpa memikirkan konservasinya. Ini kita skip, langsung loncat mau nyampe pos 3. Jadi tadi itu Mas Imam itu sampai sempat turun ke bawah ngambil flashlight yang dibawa Bung Salis. Jadi flashlightnya Bung Salis itu diambil terus dibawa naik ke pos 3 ini sama Mas Imam, yaitu dibikin shelter untuk makan siang dan istirahat. Kita nyampe pos 3 dan kita mau makan dulu. Untuk video animasi 3 dimensi seperti ini, jalurnya masih sama, dominan hutan dari pos 3 ke pos 4. Jalurnya lebih pendek sih dibandingkan dari pos 2 ke pos 3. Pendek tapi biasanya ini lebih miring. Ini tadi kita sudah selesai makan siang di pos 3, jadi kita istirahat cukup lama di pos 3 karena makan siang. Dan ini hujannya udah reda, jadi ini kita nggak pakai mantel. Mas Ramu sih yang nggak pakai mantel, tapi Mas Ramu masih tetap pakai celana mantel raincoat. Kalau Mas Salis itu masih dipakai mantelnya. Ini Mas Ramu pakai bawahan karena kalau basah ini biasanya kotor celananya, jadi cukup pakai yang bawah dulu aja, yang atas nggak usah dipakai karena nanti akan jadi sumuk kalau pakai atasan mantel. Vegetasinya masih sama ya, dan ini kameranya ternyata basah, ini lensanya, dan Mas Ramu nggak ngeh, jadi ya
harap maklum kalau ada bayangan air di video Anda. Jadi tadi kita di pos 3 itu bikin shelter dari resit untuk tempat makan, ya jaga-jaga kalau hujan, karena memang sudah siang pas kita nyampe pos 3 tadi itu udah lewat duhur, dan ini kita belum sholat. Biasanya kita itu isoma di satu pos gitu, dan tadi kita memutuskan untuk sholat di pos 4 yang katanya lebih landai dan luas areanya karena kan area camp. Jadi di pos 3 tadi kita cuman makan, terus kita jalan lagi, dan kita ternyata tadi lupa laporan juga. Nanti laporan di pos 4 aja, laporan ke basecamp IAHT. Semoga nanti di pos 4 itu nggak hujan, jadi kita bisa nyaman untuk sholatnya. Dan kalau kita sholat di gunung ini, kalau kita nggak nemu air atau di gunung yang susah air itu kita tayamum. Nah, kalau di pos 4 itu ada air, berarti kita harus wudhu pakai air, nggak boleh tayamum. Sedangkan untuk wudhunya itu bisa wudhu seperti biasa atau wudhu tanpa melepas sepatu juga bisa. Kalau wudhu dengan tanpa melepas sepatu itu cukup mengusap bagian atas sepatu. Dan ini kita loncat sampai di pos 4. Wah, kawan. Wah. Ini bukan daun gatal lah. Hah? Gak gatel lah. Ini kan buat bungkus ikan. Oh, Pasar buat bungkus ikan nasi. Ini kita wudhu dulu, jadi posisinya ya seperti itu. Bisa dilihat dari Mas Salis lagi wudhu pakai keran air, dan itu di depan mereka berdua menunggu Obat kita apa wudhu. asma. Obat asma. Akar angin. Ini loh. Akar angin. Yang dhuwur ini harus sih. Ini kan jatuh. Ini direbus, terus airnya diminum buat orang-orang yang punya penyakit pernapasan. Kita loncat ke animasi 3 dimensi lagi. Untuk pos 4, pos 5 masih sama full hutan. Bisa dilihat di animasi 3 dimensi ya. Ini kita sudah nyampe pos 5. Jadi ternyata tadi Mas Ramu itu lupa memencet record pas meninggalkan pos 4 dan pas menuju pas explore mata air di pos 4. Tolong dibenerin ini. Jadi tadi Mas Ramu itu sempat ini apa, memencet menyalakan kamera tapi tidak memencet start recordnya. Jadi cuma nyala kameranya tapi tanpa merekam. Baru merekam lagi ya ini pas menuju pos 5 ini kita Mas Ramu baru sempat merekam. Di pos 5 ini kita istirahat sebentar untuk memenikkan mantel. Belum. Jadi di pos 5 itu tadi kita sempat istirahat sebentar, laporan basecamp dan pakai mantel karena ternyata setelah nyampe pos 5 itu hujan lagi. Ini video animasi dari pos 5 ke pos 6 masih sama ya, didominasi hutan. Kita mau jalan lagi ini setelah laporan ke basecamp tadi. Di pos 4 itu tadi kita sempat sholat. Jadi sholatnya kita di pos 4, dan camp area pos 4 itu menurut Mas Ramu yang terbaik di antara pos-pos yang ada di sini. Terbaik dalam artian luas, landai, ada air. Tapi kalau dilihat dari jarak ke summit itu lebih enak ngecamp di pos 7. Di pos 4 ya, ini pos 5 ya. Di pos 5 ini posisi kita udah jam 4, tapi nggak tahu kenapa kok
terasa gelap seperti udah surup gitu. Biasanya kalau di gunung itu ini apa, gelapnya lebih lama dibandingkan di bawah atau di dataran di kota-kota itu. Misalkan di kota itu jam 6 udah maghrib, udah gelap gitu kan. Nah di gunung itu jam 6 itu masih cerah biasanya. Kayak kita kalau naik pesawat itulah, naik pesawat itu maghribnya itu cenderung lebih lama, bukan maghribnya sih, tenggelamnya matahari. Jadi mataharinya itu masih bisa kita lihat di mana misalkan kita di darat itu sudah tidak melihat matahari, matahari sudah tenggelam dan sudah gelap. Di waktu yang sama di atas gunung itu masih cerah. Antara pos 5 ke pos 6 ini cenderung semakin miring jalurnya, dan ada pohon tumbang juga sebenarnya, cuman nggak sempat terekam karena kondisinya udah hujan seperti ini ya. Jadi Mas Ramo agak ini males untuk merecord. Perjalanan terberat di cerita naik ini itu antara pos 6 ke pos 7 karena kondisi hujan dan angin dan kelelahan, sudah gelap juga. Jadi kita seperti mau kena hipotermia gitu. Pos 6 kuda-kuda. Terus kita hanya menyertai suara kuda, juga betul kuda-kuda atau peksai kuda ras Gunung Slamet, Barulak, Nukifon, Lamatensis. Kosong nama Latin kok 3 kata? Nama Latin kan harusnya 2 kata. Sekarang ini ditambahin Selamatensis. ya, di area sekitar pos 6 habitat alaminya sangat mendukung untuk kehidupan burung ini. Kita sudah berada di penghujung cerita. Jadi ini perjalanan dari pos 6 ke pos 7 itu nggak sempat terekam full, terekam sebagian di awal meninggalkan pos 6 ini. Ini kan posisi pos 6 masih cerah ini sebenarnya, ya memang agak anomali ya, bukan anomali sih, agak aneh memang, karena sangat berat antara pos 6 dan pos 7. Sangat beratnya itu ya karena kita berjalan kondisi hujan, terus kelelahan, kelaparan dan gelap gitu. Sebenarnya Mas Ramo tuh pengen ngecamp atau pengen masak dulu, tapi Mas Alis itu maksa harus nyampe pos 7. Jadi kita berjalan saja pelan-pelan. Dan untuk suasana perjalanan sampai pos 7 nggak ada. Suasana pos 7 di camp area nanti kita lihat di video part selanjutnya ya. Untuk part ini kita nyampe di sini dulu perjalanan dari pos 0 sampai pos 7, ditutup dengan animasi 3 dimensi dari pos 6 pos 7 karena nggak ada video realnya. Sampai ketemu di part selanjutnya, cerita lanjutan dari pendakian ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.